Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru, dalam kesempatan yang baik ini, dalam video kali ini kami kembali kabarkan informasi terkait pelaksanaan P3K Guru tahun 2022, di mana hari ini tertanggal tanggal 6, artinya masih ada waktu seminggu untuk teman-teman bisa melakukan resume untuk pendaftaran, baik untuk prioritas pertama, 2, 3, ataupun prioritas umum. Namun kita tahu dalam pelaksanaannya pendaftaran ini menuai banyak sekali permasalahan yang muncul terkait dengan beberapa notifikasi yang muncul ya, baik untuk pelamar pertama, kemudian prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, dan tentunya untuk guru yang pelamar umum. Banyak sekali notifikasi yang muncul dan itu membuat pendaftaran tidak bisa dilanjutkan. Nah, kami akan coba jelaskan beberapa hal terkait dengan notifikasi tersebut dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman guru honorer sehingga bisa melanjutkan ke pendaftaran dan juga resume. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi rekan-rekan yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi banyak notifikasi yang muncul ya teman-teman, seperti notifikasi ini ya, tidak mendapatkan uh, instansi sudah tidak tersedia formasinya, kemudian ada yang tidak muncul sama sekali notifikasi seperti itu, namun tidak bisa memilih pendidikan, kemudian formasinya sudah kosong, dan seterusnya. Ini notifikasi-notifikasi yang muncul di akun teman-teman sekalian. Nah, kami coba ulas untuk beberapa hal tersebut ya. Kami telah temukan informasi seperti ini, informasi yang kami dapatkan. Coba kita bahas. Nah, di sini disoroti tentang ini beberapa pertanyaan yang muncul terkait dengan notifikasi ya. Nah, yang pertama adalah misal di sini prioritas 3 tapi tidak bisa melanjutkan pendaftaran dengan keterangan mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Ini prioritas 3. Nah, kemudian bagaimana masalah tersebut? P3K22 sangat berbeda dengan tahun 2021 ya. Untuk tahun ini semua peserta wajib memiliki jam mengajar yang linear di Dapodik. Apabila ada jam yang tidak linier, maka jam linier harus lebih banyak daripada jam yang tidak linier. Nah, ini dia. Ketika prioritas 3 ataupun prioritas 2 misalkan, kemudian keterangannya instansi sudah tidak tersedia, teman-teman bisa langsung cek di Dapodik ya. Cek di Dapodik atau cek di info GTK mengenai jam linier teman-teman. Nah, data tersebut ditarik tanggal 1 Oktober bulan lalu. Jika tidak memiliki jam mengajar dan memiliki lebih banyak jam tidak linear, maka tahun ini peserta tidak bisa melakukan pendaftaran. Artinya tidak bisa mengikuti P3K tahun ini ketika memang jam tidak linearnya itu lebih banyak nih ya, tidak bisa mengikuti tes P3K tahun 2022. Nah, misalnya seperti ini ya, seperti ini misalkan di info GTK. Nah, di info GTK ini tertulis bahwa nah ini ada total mengajar 36 jam namun total jam linear adalah 0. Apakah ini yang dimaksud? Tentunya bisa dipastikan ya, karena di info GTK itu adalah memuat dari data dari GTK Guru dan Tenaga Kependidikan ya. Nah, kemudian untuk poin berikutnya, untuk poin yang kedua, di sini ditanyakan apabila tidak bisa mengikuti prioritas 3, apa tidak bisa turun prioritas? Apabila tidak bisa mengikuti prioritas 3, apa bisa turun prioritas? Nah, artinya bisa tidak dari prioritas 3 kemudian 2 atau 3 turun, tidak bisa. Nah, di sini adalah prioritas mana? Hanya prioritas pertama yang bisa turun menjadi prioritas 2 dan prioritas ketiga. Kemudian saya tidak bisa melanjutkan karena muncul verifal ijazah. Bagaimana caranya? Verifal ijazah
bagaimana caranya ya? Caranya adalah di info GTK masing-masing. Verifal ijazah menggunakan upload ijazah berarti dinas pendidikan yang approve. Harap hubungi dinas pendidikan. Nah, misalkan di salah satu akun GTK ya. Ini di salah satu akun GTK, info GTK, kita lihat. Nah, di sini ada verifal ijazah. Nah, di mana ijazah ini masih, nah ini menunggu di sini ya. Ada menunggu proses pemeriksaan. Ini dia. Menunggu proses pemeriksaan. Nah, karena metodenya adalah metode upload. Nah, jadi teman-teman yang menggunakan metode upload, nah bisa kemudian menghubungi dinas pendidikan, minta untuk di verifal, untuk info GTKA, untuk verifal ijazah maksud kami. Nah, kemudian apabila muncul data Anda tidak terdata di Dapodik atau data pokok pendidikan, maka aplikasinya error ya. Ini memang sering terjadi karena memang kerja keras ya dari sistem SSC ASN. Nah, ini beberapa hal ya untuk tentunya teman-teman yang bisa dicermati terkait dengan beberapa permasalahan dalam notifikasi yang muncul ya. Nah, sebagai contoh ini misalkan, ini termasuk dalam prioritas yang ketiga, prioritas ketiga. Namun kemudian di sini muncul mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak bisa melakukan pendaftaran. Nah, teman-teman bisa cek ya, cek lagi di info GTK. Kemudian teman-teman cek atau melalui operator Dapodik kemudian menanyakan tentang jam linear. Teman-teman, apakah memang benar-benar banyak jam linearnya atau tidak? Kemudian bisa juga teman-teman cross check di pengumuman resmi dari Pemda, pengumuman resmi Pemda terkait dengan lowongan pendidikan geografi, apakah teman-teman ada formasinya atau tidak. Ini kan bisa dipastikan. Karena prioritas ketiga. Nah, saya ulang, jadi untuk prioritas ketiga atau prioritas kedua yang mengalami hal seperti ini, yang pertama yang paling mudah adalah cek dulu pengumuman dari Pemda, pengumuman resmi Pemda terkait formasi yang dibuka. Nah, formasi Pemda. Tentunya di situ biasanya di Pemda bukan biasanya, pasti bisa dipastikan akan muncul formasi-formasi di sekolah mana dan seterusnya. Teman-teman lihat di sekolah teman-teman apakah ada pendidikan geografi yang dibuka di sana. Nah, misalkan kok ada formasinya, maka di sekolah induk teman-teman, maka yang kedua teman-teman cek di Dapodik tadi ya. Dapodik, cek di Dapodik terkait dengan tadi linear, jam linear. Ketika teman-teman mengajar yang lain, karena jam mengajar yang tidak linear itu tidak diakui, dan harus jam linear ini harus lebih banyak dari jam yang tidak linear. Nah, ini dia. Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan mengantisipasi dari notifikasi seperti ini. Nah, kemudian ketika ini ya, ini sekolahnya di SD, statusnya adalah prioritas 3, jabatannya adalah guru kelas. Nah, di sini tidak muncul untuk hanya muncul seperti ini. Pilihan pendidikannya tidak bisa. Nah, kalau seperti ini teman-teman bisa lihat di verifal ijazah terkait dengan hal ini ya. Verifal ijazah, kemudian teman-teman bisa cross check. Cross check ya, apakah sudah diverifikasi oleh dinas atau tidak. Kalau metodenya adalah model API, otomatis sebenarnya langsung bisa terdeteksi. Nah, kemudian ketika misalkan muncul seperti ini, formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini. Nah, kalau untuk pelamar umum, tentunya berarti bisa dipastikan bahwa memang di Pemda tersebut tidak membuka. Tidak membuka. Karena memang untuk pelamar umum di sini tulisannya tidak tersedia. Namun tidak ada salahnya ketika teman-teman mengecek dari tadi, sama dengan langkah yang dilakukan untuk prioritas ketiga yang saya contohkan tadi, teman-teman bisa cross check. Nah, ini ya, sama dengan ini, teman-teman bisa cross check di pengumuman resmi dari Pemda, kemudian teman-teman bisa cross check lagi di jam mengajar linear teman-teman, sehingga bisa dipastikan teman-teman memang datanya benar seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa hal yang terkait dengan berkaitan dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini yang menyisakan banyak sekali pertanyaan.
Dan sayang sekali dari pemerintah, maksud kami dari Kemendikbud ya, tidak melakukan sebuah tanya jawab terkait dengan hal ini. Saya juga sudah coba menghubungi GTK, Bud GTK di Telegram, namun juga ternyata belum dibalas sampai saat ini. Nah, tetap semangat aja teman-teman. Semoga nanti ada jawaban dari banyak sekali permasalahan yang muncul ya. Permasalahan yang muncul dalam rekrutmen P3K tahun ini masih ada waktu seminggu, masih bisa diupayakan bagi teman-teman untuk bisa melakukan resum dan mendaftar di P3K tahun ini. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.